Hujan deras selama 2 jam yang mengguyur Kota Malang pada Rabu petang mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kota Malang. Di Jalan Raya Peltu Sujono, genangan banjir mencapai pinggang orang dewasa. Akibatnya sejumlah kendaraan yang menerobos mengalami mogok dan aktivitas di Pasar Besi terhenti akibat banjir. Banjir yang menggenangi sejumlah ruas jalan utama saat hujan deras dalam 2 jam yang mengguyur Kota Malang Rabu petang terparah terjadi di kawasan Jalan Peltu Sujono, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Jalan Raya Peltu Sujono merupakan salah satu kawasan yang sering dipadati kendaraan ini menjadi langganan banjir saat hujan deras. Genangan banjir yang terjadi pada Rabu petang, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan menggenangi seluruh ruas jalan. Menurut warga, kawasan tersebut sering banjir. Penyebabnya karena drainase yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung air saat terjadi hujan deras. Sementara itu, tingginya genangan air mengakibatkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mogok karena mesin kemasukan air. Selain itu, aktivitas di Pasar Besi terhenti akibat banjir. Banjir yang terjadi sempat mengakibatkan jalan raya pusat industri di Kota Malang ini lumpuh total. Bu, ini di sini ini kalau hujan gini mesti banjir gini ya, Bu? Banjir. Biasa tadi hujannya mulai jam berapa, Bu? Mulai jam setengah satu. Setengah satu. Deras ya, Bu ya? Oh, deras sekali. Campur angin apa enggak tadi, Bu? Apa? Enggak. Hujan kok lebat. Terus. Bu, Banjir. sebabnya banjir apa sih ini, Bu? Apakah gorong-gorongnya ketutup atau gimana? Ya, enggak tahu. Anu selokannya kecil, airnya terlalu banyak. Jadi ya, Mesti seperti ini, Bu, ya seperti ini. Berhujan. Simon Alfredo melaporkan. Meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami pedagang maupun konsumen akibat timbangan yang kurang akurat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan tera ulang timbangan milik pedagang di Pasar Kasin, Kota Malang. Tera ulang yang berlangsung di Pasar Kasin, Kota Malang disambut antusias oleh para pedagang. Puluhan timbangan milik pedagang di Pasar Kasin, Kota Malang ini diuji oleh petugas. Timbangan yang kurang akurat langsung diperbaiki dan diuji lagi oleh petugas agar timbangan lebih akurat. Setelah beberapa proses uji dinyatakan lolos, timbangan akan diberi tanda khusus dan dikembalikan kepada pedagang. Kepala UPTD Metrologi Legal Diskopindah Kota Malang, Bofadehi menjelaskan bahwa setiap tahun tera ulang timbangan rutin dilakukan. Tera ulang ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada alat jual beli yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pedagang maupun konsumen. Kegiatan kami pelayanan tera ulang Dinas Koperasi Kota Malang ini ada dua, yaitu di dalam kantor maupun di luar. Yang di dalam kantor setiap hari ada tangki dan pelayanan timbangan masyarakat yang datang ke kantor. Yang di luar kantor adalah SPBU, perusahaan-perusahaan dan pasar yang rutin selalu. Jadi terjadwal, pasar itu terjadwal, kelurahan-kelurahan yang mempunyai toko jual beli menggunakan OTT itu juga terjadwal, yaitu pasar 22 pasar Grafet Kota Malang, insya Allah sudah terpenuhi, insya Allah. Kemudian 57 kelurahan. Walaupun di dalam tahun 2021 ini pelayanan kami sempat terhentinya dengan adanya COVID yang sangat tinggi, tapi alhamdulillah kita bisa laksanakan kembali di antara bulan Juli sampai bulan Agustus atau September kita kembali lagi melaksanakan kegiatan di pasar-pasar maupun di pedagang. Sementara itu, Imam Samsuri, Kepala Paguyuban Pedagang Pasar Kasin menjelaskan bahwa dalam jangka waktu tertentu memang ada penurunan kualitas sehingga keakuratan timbangan berkurang. Karena itulah, tera ulang ini diperlukan agar timbangan lebih akurat. Dengan tera ulang timbangan, maka alat jual beli bisa digunakan secara optimal sehingga proses jual beli antara pedagang dan pembeli bisa berjalan nyaman. Pedagang ya senang lah, karena ya namanya kasih timbangan segala macam bagus. Dan mereka juga takut, dan bentar lagi ada tera ulang, ya sudah tera ulang. Untuk ngecek kan kalau masih di situ tetap salah kan, yang salah yang nyekir.
pedagangnya kan enggak. Pedagangnya kan takut kalau sampai dikatakan mencuri timbangan lah. Sangat-sangat berguna. Apalagi gratis ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya pasti, karena kotor satu. Kan kalau sering dipakai kan besi haus kan. Pasti mengurangi. Bisa mengurangi, bisa lebih dari nggak pas. Simon Alfredo melaporkan. Upaya percepatan vaksinasi masyarakat di Kota Malang gencar dilakukan. Kamis siang sebanyak 1.000 warga melakukan vaksinasi program serbuan vaksinasi massal yang berlangsung di Kota Malang. Serbuan vaksinasi massal di Kota Malang diikuti oleh sebanyak 1.000 peserta yang merupakan mahasiswa dan masyarakat umum. Sebelum disuntik vaksin, terlebih para peserta dilakukan screening. Peserta yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca oleh tenaga medis dari Klinik Tentara Rampal, Kota Malang. Sigit Budi Santoso, penanggung jawab vaksinasi massal ini mengatakan bahwa serbuan vaksinasi ini disediakan sebanyak 1.000 dosis, yakni jenis AstraZeneca. Dari 1.000 dosis ini, 500 untuk mahasiswa, sedangkan 500 dosis lainnya untuk masyarakat umum. Justru kan memang kami mengadakan ini untuk mereka-mereka yang berada di sini ya, tidak sempat pulang. Kalau yang pulang mungkin mereka sudah melakukan vaksin di daerah masing-masing. Dari laporan memang begitu. Jadi tidak ada masalah. Kami memang mengadakan untuk mahasiswa sini yang masih berada di sini, yang luar daerah, dan juga yang memang Malang, mahasiswa Malang, asli Malang, yang kita sediakan itu, dan juga masyarakat umum. Kan masyarakat umum kita kan membantu programnya pemerintah vaksinasi nasional. Jadi ya kita buka untuk semuanya. Kita dapat jatah 1.500 terpakai untuk mahasiswa, sisanya untuk masyarakat umum. Enggak, sama persyaratannya sama, yang penting mereka sehat ya. Terus belum pernah vaksin, karena kan vaksin kan tahap 1, tahap 2 gitu. Jadi kita ngikutin sesuai dengan tahapannya. Sementara itu, Ferayanti, salah satu peserta yang mendapatkan vaksin, mengaku baru melakukan vaksin untuk yang kedua setelah 3 bulan molor karena setelah vaksin pertama pada Juli lalu, dirinya kemudian terpapar COVID-19. Ia mengaku berkat vaksin pertama, imun tubuhnya menjadi kuat sehingga saat terpapar COVID-19, imun tubuhnya tidak sampai drop. Vaksinasi massal yang gencar dilakukan ini sebagai upaya percepatan target vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dan 3T. Oh, berarti AstraZeneca. awal dulu, Terus saya kena COVID. oh sudah Vaksin kena COVID. COVID. Terus kena COVID 9 hari, Ya. sembuh. Ini. Terus kartunya. disarankan untuk vaksin, Bu ya? Nah, terus mundur 3 bulan. Mundur 3 bulan ya. Dari jadwal pertama kapan, Bu? Itu kartunya. Bulan 5 ya, Bu? Iya. Terus 12 Agustus waktunya vaksin, kambing meninggal. Oh iya. Terus malamnya saya positif. Menurut Ibu penting nggak, Bu, lakukan vaksinasi? Penting dong. Kenapa, Bu? Lebih kuat ya, walaupun kena tapi nggak terlalu parah, nggak sampai parah. Seperti pengalaman Ibu sendiri itu ya? Iya. Saya kena yang apa? Yang ganas tuh. Oh, varian Delta itu, Bu? Iya, varian Delta. Sempat dirawat berapa hari, Bu? Saya dirawat 9 hari sembuh. 9 hari hanya. Kena dapat plasma darah apa ya? Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama, tanaman brokoli milik petani di kawasan Junggo Bumiaji mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen diperkirakan akan turun sampai 60% dibandingkan kondisi normal sehingga petani akan merugi. Meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama caper mengakibatkan tanaman brokoli mengalami kerusakan. Kerusakan ini akan berdampak pada turunnya hasil panen karena tanaman tidak tumbuh normal dan bahkan bisa mati. Kondisi ini terjadi pada musim penghujan karena faktor cuaca sangat berpengaruh pada kondisi tanaman.
Tidak hanya itu, turunnya harga jual sayuran yang sebagian besar sedang turun sangat memberatkan para petani karena biaya yang dikeluarkan besar sementara harga jual yang sedang turun. Untuk brokoli saat ini harga jual per kilogram lumayan tinggi dibandingkan jenis sayuran lainnya. Namun sayang, tanaman banyak yang rusak dan bisa jadi tidak panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan, curah hujan yang tinggi berdampak pada kerusakan bagian daun dan akar sehingga nyaman sering tidak mati dan bahkan ketika sudah ada buahnya sehingga petani mengalami kerugian yang banyak. Di lokasi terlihat tanaman brokoli pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan membusuk. Dari satu deret, lahan terlihat kerusakan hampir 25%. Padahal hujan masih bisa turun dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga kerusakan bisa semakin parah. Petani menangis semua ini. Iya. Cuacanya kan tidak mendukung. Betul. Tanaman sayur mayur sudah hancur semua ini. Hancur Pak ya? Ya, sekarang harga apel tambah turun. Harga jual sayuran sekarang berapa rata-rata Pak? Ya, sawi hanya 1.000 sampai 1.500. Iya Pak. Ini kalau brokoli ini mahal tapi ya, itu sulit. Sulit Pak ya? Iya, sulit. Untuk obat-obatan gimana saat itu? Obat-obatan naik semua. Naik semua naik. Naik semua. Berarti untuk idealnya Pak untuk harga ini sekilonya berapa Pak untuk ideal bisa kembali modal Pak? Untuk brokoli itu? Brokoli ya kalau minimal 10.000 lah. Iya, itu pun harus hasilnya harus bagus Pak ya? Bagus ya, kalau udah bagus ya ada. Berarti kalau seperti ini sudah termasuk ini Pak ya? Ya jelek nih. Jelek Pak ya? Oh. Cuacanya kalau ini kan harus musim mau kemarau. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terlihat kering dan diduga sudah mati, beberapa pohon pinggir jalan perlu penanganan untuk menghindari tumbang menimpa pengguna jalan. Kepada pihak terkait, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya pada saat musim penghujan. Menjelang penghujan, keberadaan pohon pelindung tepi jalan patut diwaspadai karena bisa terjadi patah dahan maupun pohon tumbang. Beberapa titik pohon kering di jalan provinsi di wilayah maupun Kota Batu perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait karena terlihat sudah kering dan diduga sudah mati. Pohon pelindung tepi jalan ini sudah dalam kondisi lapuk dan berlubang pada bagian bawah dan sudah ditumbuhi tanaman paku dan sejenisnya sehingga rawan tumbang ketika hujan turun dengan disertai angin kencang. Beberapa pohon yang diduga sudah mati berada di Jalan Desa Torongrejo menuju Mojorejo dan tepat di pinggir jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, kekhawatirannya dengan kondisi pohon pada saat memasuki penghujan karena bisa dahan patah atau pohon tumbang terlebih ketika beraktivitas di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, di beberapa titik jalan utama lainnya di Kota Batu masih tersisa pohon yang diduga sudah mati dan menunggu pemotongan. Sebenarnya itu ya di apa itu yang sudah tua atau apa yang lindung apa yang terlalu rimbun dipotong atau dikurangi. Ya. Apalagi yang sudah tua itu sebenarnya harus dipotong. Iya, iya. Seperti di depan saya itu kan sudah tua. Iya. Ya. Itu sering tuh yang jatuh itu. Ranting, patah. Patah dahan? Iya, sering itu. Tapi ya alhamdulillah belum pernah mengenai orang. Tapi pernah lihat Pak ya pohon tumbang? Memang ya sering sih. Sering. Itu ada kendaraan lewat baru belakangnya jatuh. Itu kan saya sudah sering saya melaporkan itu tapi cuma iya. Ada kekhawatiran Pak ketika melintas pas hujan tiba-tiba? Ada. Takutnya itu kalau kejatuhan. Kejatuhan Pak ya? Iya. Berarti antisipasinya seperti apa kalau sudah gini Pak? Ya seharusnya itu ya itu tadi harusnya dipotong. Ya. Yang sudah tua yang tidak layak lah itu harus dipotong. Enggak ketika beraktivitas ketika penghujan gimana Pak? Yang masih layak itu dikurangi. Ya. Berarti ketika beraktivitas hujan lebih anu Pak ya? Iya lebih waspada lah. Waspada aja Pak. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengurangi kerugian akibat harga jual apel yang sedang anjlok, petani tidak menjual apel ke pengepul atau tengkulak, tetapi memilih menyelenggarakan wisata petik apel secara mandiri. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Sumber Berantas, Kota Batu. Wisata petik apel menjadi pilihan petani untuk mengurangi kerugian akibat harga jual apel sedang anjlok. Para petani tidak menjual apel jenis Ana ke pengepul atau tengkulak karena harga jual sedang rendah di kisaran Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per kilogram dan yang pasti petani akan menderita kerugian banyak.
Untuk itu, petani menyelenggarakan usaha petik apel secara mandiri karena wisata petik apel ini lebih menjanjikan. Karena harga tiket masuk bisa membantu menutupi biaya pengeluaran untuk obat-obatan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kalau dijual ke tengkulak tidak ada harapan biaya modal akan kembali, tetapi dengan wisata petik apel masih ada harapan untuk bisa mengembalikan sebagian biaya yang sudah dikeluarkan. Di lokasi terlihat kebun apel jenis Ana siap untuk dijadikan sebagai tempat wisata, walaupun jumlah kunjungan berkurang akibat bencana banjir bandang beberapa waktu yang lalu dan membutuhkan waktu untuk bisa mengembalikan wisata petik apel agar kembali ramai. Saya buat petik ini untuk untuk mengatasi kebutuhan obat pengeluaran yang kemarin itu. Jadi misalnya kalau dijual ke petani gitu kita nggak dapat apa-apa. Kalau ini minimal itu dapat obatnya aja gitu. Sudah terima kasih gitu. Pak, tiket petik apel sekarang berapa? Saat ini petik apel kalau untuk kita kan pribadi nggak ikut kanu itu 20. 20 Pak ya. Berarti lebih murah ya dibanding kalau yang di anu itu 35 yang melalui agen. Terus per kilonya kita relatif kalau sekarang ini karena kondisinya kayak gini Pak ya. Pak, gimana untuk jumlah pengunjung ke wisata petik apel saat ini Pak? Saat ini mulai kena musibah kemarin itu terpengaruh memang. Oh, pas banjir itu Pak ya? Iya, banjir bandang itu memang ada pengaruh. Dikiranya orang-orang kota itu masih keseluruhan kota Batu sama Malang. Padahal enggak Pak ya? Iya, padahal enggak. Pas sebelumnya sudah mulai bagus Pak ya? Sebelumnya bagus, malah PPKM itu masih lumayan gitu. Oh, masih lumayan Pak ya. Oh, berarti di wisata petik apel untuk menolong harga Pak ya? Menolong harga, terus sambil memotong rantai yang di tengah itu loh, kayak tengkulak, kayak bakul, sampai ke Pak, harapan Pak sebagai pengelola petik apel ini Pak, wisata seperti apa ke depan nih Pak? Ya minimal itu yang utama harapannya petani itu kan kayak pupuk kan sekarang mahal sekali. Terus kayak obat gitu. Kalau memang untuk harga kita kan nggak bisa ikut-ikut, pemerintah pun mungkin nggak bisa ini. Ngatur Pak harga. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.